Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'in wa billahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat ABN Film Media selaku masuk Pondok Pesantren Al-Arbain Hida yang saya hormati seluruh guru MM Al-Arbain Hida. Di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang berjudul Ubudiyah yang ke-6. Terdapat Tajhizul Janais. Pendahuluan. Tajhizul Mayyit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Berkisar pada 4 hal. Yang pertama mandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mengsolati, yang keempat memakamkan. Muslim. Dari keempat hal yang diwajibkan di atas ada taraf yang praktek, terdapat beberapa pemilihan tergantung status agama dan kondisi mayit. Yang pertama, muslim. Kewajiban yang harus dilakukan terhadap mayit muslim adalah seperti yang tadi, syahid dunia akhirat. Hal yang perlu dilakukan hanya dengan 2 macam, yaitu menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakan kurang dan memakamkannya. Bayi yang lahir prematur, usia kandungan belum genap 6 bulan. Dalam kitab-kitab Salafi dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. 3 macam kondisi tersebut adalah lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayit muslim dewasa. Lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupannya. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mengsolati, adapun hukumnya mengsolatinya tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Kafir di zimmi. Kewajiban yang harus dilakukan hanya 2 macam, yaitu mengkafani dan memakamkan. Yang ke 5, memandikan mayit. Sebelum mayit dibawa ke tempat pemandian, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang akan dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Hal yang penting untuk diperhatikan, orang yang memandikan harus dijenis kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau mayit adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Dan orang yang lebih utama dalam memandikan mayit laki-laki adalah ahli waris, ashobah laki-laki, dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ayah, berikutnya kakek dan seatasnya, selanjutnya anak laki-laki, cucu laki-laki dan sebawahnya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, saudara ayah sekandung, saudara ayah seayah. Disusul selanjutnya kerabat laki-laki yang lain, kemudian istri, dan terakhir orang lain. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, dalam artian kemampuan dalam memandikan mayit tidak diragukan lagi. Tempat memandikan sepi, tertutup, dan tidak ada orang masuk kecuali orang yang bertugas. Ditaburi wewangian semisal dengan membakar dupa yang berguna untuk mencegah bau yang keluar dari tubuh mayit. Selain juga karena ada ulama yang berpendapat supaya malaikat turun memberi rahmatnya. Cara-cara memandikan, batas mencukupi atau minimal. Memandikan mayit sudah dianggap cukup apabila sudah melaksanakan beberapa hal berikut. Yang pertama, menghilangkan najis pada tubuh mayit. Yang kedua, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit. Sekian saja presentasi saya. Mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.